peralatannya obeng sama brus sikat kain ya, yang biasa dipakai. Ini cuman peralatan kita gunakan. Nah teman-teman, untuk tipe AC nya yang merek Sharp ini ya, kita dulu coba perbaiki. Jadi yang perlu kita perbaiki pertama adalah membuka casingnya ya. Ini kita buka dulu pertama. Nah seperti ini kondisinya. Nah, kita yang perlu buka di sini adalah bautnya ya teman-teman. Ada satu, di sini ada satu ya. Tapi jangan lupa juga setiap mesin elektronik ini pasti ada baut yang rahasianya teman-teman. Baut rahasia itu untuk keamanan dia, dan itu jangan lupa, kalau nggak nanti bisa patah. Untuk yang model Sharp ini, baut rahasianya dia ada di sini, ada di sini ini ya. Ini ya, ini kita buka nanti setelah kita buka ini. Kalau kita buka dulu ini kuncinya, ini tinggal tekannya ya teman-teman. Nah, oke. Lalu setelah itu bisa, ini langsung dibengkok gini, ditarik ya pelan, terus ini baru tinggal ditarik ini ya. Nah terbuka ininya, ini dia baut rahasianya ya. Ini ditutupi, tinggal kita buka aja. Nah nampak ya kan bautnya. Nah, kita buka baut ini, baut ini, baut ini, dan baut ini ya. Oke. Gunakan tadi seperti katakan, cuman kita butuh obeng ya, obeng bunga ini untuk membuka baut. Oke teman-teman, kita buka dulu ya. Nah baru kita buka baut yang di atas nih untuk LCD lampu indikationnya ya. Lampu indikationnya ini kita buka biar nanti waktu kita cuci nggak kena air ya, karena lampu ini kalau kena air nanti bisa putus. Jadi teman-teman, saya agak repot dikit, maklum kita pula ya kan, yang penting hasil kerjanya. Oke teman-teman, nah ini teman-teman, dan setelah ini nah teman-teman, setelah tutup ini tadi kita buka, terus tutup ya, depan ini pun kita buka juga ya kan, begini tampilannya. Ini kan nampak ya abu teman-teman ya. Nah abu ini, abu yang kita lihat bawahnya teman-teman. Nah abunya banyak kali ya teman, abu ini yang perlu kita cuci ya. Nampak abunya ya. Nah jadi untuk membuka bagian ini teman-teman ya, kita harus selamatkan dulu powernya ya teman-teman. Ini powernya, ini yang perlu diselamatkan, karena apabila power ini terkena air saat kita mencuci, maka dia akan short atau hangus. Nah jadi yang paling penting adalah power yang perlu diselamatkan. Sedangkan bagian ini bisa kita cuci dengan air ya. Kalau ini enggak, jadi kayak gini kan teman-teman. Nah teman-teman, baru kita buka tempat powernya ya. Ini powernya. Nah ini powernya. Jadi teman-teman kan, kita yang perlu kita perhatikan bahwa di sini ada sensor suhu ya. Ini sensor suhu. Ini usahakan selamatkan jangan terkena air, karena kalau terkena air dia akan short ya, rusak. Kita gunakan obeng ya. Nah, jadi fungsi sensor suhu ini adalah untuk mendeteksi suhu ruangan. Nah contohnya gini, ketika AC ini kita taruh power switch-nya ke 25 atau 24, ketika suhu telah mencapai 24, suhu ke ruangan yang mencapai 24 derajat Celcius, maka sensor ini akan mendeteksi bahwa suhu itu telah 24 derajat Celcius, maka dia secara otomatis akan memberi perintah kepada kompresor untuk berhenti bekerja. Nah, jadi sehingga ini sangat berpengaruh kawan-kawan terhadap efisiensi AC atau hematnya daya listrik yang digunakan oleh AC teman-teman ya. Kalau ini rusak, maka
kompresor yang ada pada AC teman-teman di atas ya, nanti kompresor kita bahas di video selanjutnya, dia akan terus bekerja, sehingga apabila kompresor bekerja terus, maka AC ini akan mengalami boros ya, boros arus. Nah, bukan saja boros arus teman-teman ya, tapi akan membuat umur kompresor teman-teman, umur kompresor AC teman-teman berkurang karena dia bekerja terlalu capek ya kan. Jadi ini sangat fungsinya sangat besar walaupun seperti ini. Nah, cara kita mengetahui ini masih bagus atau sudah rusak, kita akan buat di video selanjutnya teman-teman. Sekarang kita fokus kepada cara mencuci AC kita dulu, oke? Ya teman. Jadi untuk membuka power ini, kita harus buka casingnya ini dulu teman-teman ya. Buka casing ini. Tadi kan kita udah buka, tutup ini semua, bobotnya udah kita buka. Jadi kita tinggal membuka dari atas ini teman-teman. Nah, di sini teman-teman ada gigi ya, gigi. Nah, gigi ini tinggal kita copot aja teman-teman ya, copot. Yang penting bautnya tadi yang tersembunyi atau baut rahasianya sudah kita buka, sehingga nanti casingnya ini enggak lengket lagi ya teman-teman. Nah, kita buka dulu teman-teman ya. Untuk membuka ini tinggal ini ya, mengangkat ini ya teman-teman. Nah, angkat seperti ini. Nah, angkat. Nah, ini ya teman. Nah, oke. Nah, oke teman-teman. Ya, ini dia teman-teman. Nah, tadi kan bautnya kita udah buka. Ini dia. Oke. Ya teman-teman, kita keluarin dulu. Nah, oke. Karena teman-teman ya, ini ya casingnya teman-teman ya. Casing dia udah kita buka. Nih, oke. Teman-teman, ini udah kita buka tadi casingnya ya. Begini penampilannya. Nah, teman-teman ya. Nah, ini kan nampak ya teman-teman, sudah berkilat-kilat di dalamnya. Ini berkilat-kilat berarti banyak lendir teman-teman. Lendir ini yang membuat AC ini terhambat hembusan udaranya. Nah, menahan sirkulasi udara keluarnya yang diberikan oleh kompresor, dikeluarkan melalui ini ya. Jadi ketika ini berlendir, maka suhu dingin yang diberikan sama kompresor terhambat oleh lendirnya. Oke teman-teman. Jadi kita fokus ke powernya dulu teman-teman ya. Ini kan powernya tadi teman-teman, ini yang perlu diselamatkan agar AC ketika kita cuci nantinya pas kita hidupkan kembali tidak short atau mati. Nah, kita buka ya teman-teman ya. Ini dia punya baut di sini. Kalau AC model lain nanti teman-teman periksa aja bautnya ya, pasti sama letaknya ya. Untuk AC tipe ini, bautnya ini kita simpan dulu. Nah, jadi teman-teman, di sini ada untuk ini ya, penambah suhu. Nah, lendirnya udah banyak lagi teman-teman. Ini apa teman? Biasanya dilengketkan di sini. Cuma kalau tergantung orang servisnya ya teman-teman, dipindahkan aja kabelnya. Lalu ini grounding ya. Nanti kita cek buat teman-teman yang belum tahu ini, nanti bisa dicek di Google ya. Ini grounding ya. Dibuka dulu grounding ya. Ini grounding ya. Nah, ini menghindari sambaran petir ya teman-teman ya. Menghindari sambaran petir. Setelah ini kita buka, mungkin ini akan lengket nanti teman-teman. Kita coba cabut teman-teman. Nah, oke. Kayak gini, ini power ya teman-teman ya. Lalu teman-teman usahakan pindahkan ya. Pindahkan teman-teman, biar power ini gampang kita amankan agar tidak kena air untuk kita cuci. Kita buka aja nih ya baut kabel powernya ini ya, kabel powernya. Perhatikan ya, kabel power ini di sini dia tidak ada min plusnya, tetap sama. Walaupun nanti teman-teman terbalik masangnya, dia nggak apa-apa ya, karena power ini
udah pintar ya dibuat untuk menyusun arus masuk, mana min mana plusnya. Jadi ini teman-teman buka aja, nggak perlu diingat yang mana nggak perlu. Lalu ini kan teman-teman ada bersangkut, ada yang nyangkut ini untuk baling-baling, kabel baling-baling ya. Ini teman-teman, ini kabel baling-baling dan kabel roli putar kipasnya ya. Ini teman-teman bisa buka di sini. Nah, ini bisa dicopot ya, karena dia model split gitu ya, teman copot aja. Dan ini pun teman-teman nggak perlu perhatikan kali, karena setiap AC ini dibuat, mereka telah menentukan kepala-kepalanya, besar kecilnya telah ditentukan ya. Jadi nggak sama semua ya, jadi letaknya tak beda. Jadi ini teman-teman, saya buka ini dulu biar mempercepat videonya ya. Oke. Nah, ini powernya teman-teman ya, udah kita copot. Ini kondisinya. Yang kabel saya bilang tadi yang bisa dicabut berdasarkan script masing-masing ya. Ini posisinya, berarti ini AC kita udah aman dari short ya teman ya, dari short itu berartinya masalah hangusnya power, itu short namanya ya, sudah aman. Dan ini powernya udah kita selamatkan, tinggal kita menuju cara membongkarnya lagi teman-teman ya. Oke, simak terus videonya teman-teman ya, biar paham. Walaupun kita pelan-pelan, jadi lebih paham. Kalau cepat-cepat nanti nggak paham. Oke. Nah, selanjutnya teman-teman, kita tinggal membuka bagian ini agar mesin putaran kipasnya yang di bawah ini ya, teman-teman ya. Nah, ini mesin yang berdebu ini, baling-baling yang berdebu ini bisa kita bersihkan. Jadi caranya kita harus membuka ini ya, harus mengangkatnya ya, angkat ini. Cara mengangkat ini karena sumber ini semua terkoneksi dengan ke ini kompresor teman-teman yang ada di luar ruangan ya. Jadi untuk mudahnya teman-teman tidak perlu membuka selang freonnya. Sebenarnya kalau membuka selang freon itu teman-teman, kita tinggal membuka di sini nih. Di gulungan yang paling tebal agak menonjol, sini letak baut sambungan pipa freonnya ya, pipa freon. Tapi teman-teman, untuk mencuci AC ya, untuk mencuci AC, menghilangkan lendir ini semua dan debunya, kita tidak perlu untuk membuka selang freon. Karena kenapa? Apabila selang freon ini kita buka, maka pasti ya kan, walaupun nanti kompresor kita telah kita kunci di atas agar freon tidak keluar, tapi yang namanya freon di dalam pipa ini pasti akan terbuang, sehingga freon teman-teman bisa saja berkurang nanti. Setelah itu lagi ribetnya, kalau kita membuka pipa pipa freonnya ya kan, pipa freonnya, nanti waktu pemasangan kita harus kita vakum, sehingga prosesnya sangat ribet ya. Karena di sini kan kita untuk mencuci dan tidak ada penambahan freon ya. Karena prinsip freon ini, apabila dia tidak dibuka ataupun apabila tidak ada kebocoran pada AC kita ataupun kompresor kita, maka freon itu akan habis teman-teman ya. Tapi kalau dibuka, freon itu bisa aja nanti keluar ya, keluar. Dan risikonya pun untuk pemasangan kita butuh mesin vakum. Kalau tidak kita vakum, maka itu sangat berbahaya teman-teman, karena sistem freon ini dia tidak boleh sedikit pun bercampur dengan udara. Apabila dia bercampur dengan udara, maka sirkulasi ini, udara itu akan masuk pada sirkulasi freon ini, sehingga freon bercampur dengan udara akan berubah menjadi air, sehingga cairan freon nanti akan terganggu dan menyebabkan AC ini rusak gitu ya teman-teman ya. Ya, sekarang caranya gimana agar kita tidak perlu membuka selang freonnya? Jadi kita tinggal menggunakan tali teman-teman ya. Tali, ikatkan tali ya, dimana teman-teman bisa ikatkan. Lalu teman-teman ikatkan di mesin ini, karena kan
kita akan mengangkat mesin yang ini ya. Nah, oke, saya ikat dulu ya biar teman-teman paham ya. Ya. Di sini ada baut teman-teman ya. Nah, ada baut mur di sini ya. Nah, ada dua ini ya. Ada dua. Ini yang harus kita buka dulu. Dua ini. Lalu sebelah sini cuman bermodalkan lengket di sini ya teman-teman ya. Ini bisa kita angkat nanti ya. Kita angkat aja. Jadi yang perlu kita buka adalah bautnya yang sebelah sini, sebelah kiri ya teman-teman ya. Ada dua untuk memisahkan mesin tabulasi mesin sirkulasi freonnya dengan casing dan roda kipasnya ya teman-teman ya. Kita buka dulu teman-teman ya biar teman-teman tahu. Teman-teman, setelah kita buka bautnya, ini tinggal diangkat teman-teman ya. Nah, diangkat tuh akan nampak dalamnya ya. Diangkat di sini karena saya sendiri videonya jadi terpaksa nanti teman-teman angkat aja ini dua pakai tangan ya. Saya nggak bisa angkat dua tangan karena tangan saya satu lagi memegang kamera, jadi terpaksa saya nampakkan di setelah ini saya angkat. Ini tinggal saya angkat, yang penting saya nampakkan yang sebelah sini teman-teman. Ini udah terangkat nih. Nah ya, terangkat ya. Tinggal kita lepaskan ini dari sini aja teman-teman ya. Tapi jangan lupa dulu teman-teman, talinya tadi disediakan tali ya. Ketika ini terangkat nanti langsung ikatkan talinya teman-teman ya. Dimana yang bisa, di sini pun bisa karena dia ini tinggal diangkat ke atas aja teman-teman ya. Ini teman, posisinya terlepas kayak gini kan. Ini jadi untuk memudahkan di sini ada seklip. Nah, seklip ini dibuka dulu teman-teman ya untuk memisahkan antara mesin sirkulasi udah freonnya ini dengan rangka ini ya teman-teman, rangka ini. Nah ya, itu dibuka seklipnya lah. Nah, dibuka aja nanti seklipnya posisinya. Nah teman-teman, seperti ini jadinya. Nah ya kan. Nah ini kan berabu semua ya teman-teman ya. Nah, abu ini abu semua. Ini lihat lendirnya udah melengket di sini teman-teman ya. Lendirnya saking banyak lendir udah dia nggak bisa nolak lagi dari pipa pembuangannya. Nanti kita copot juga kalau kita mau bersihkan ya. Ini dia posisinya. Nah, kabel selang freon dengan mesin sirkulasi freonnya udah kita asingkan. Ini tinggal kita ikat di sini teman-teman. Nah, biar dia bergantung ya. Saya ikat dulu ya teman-teman. Ini sudah saya ikat di sini aja, ikat ya, digantung ya dari sini. Ini kan udah bergantung teman-teman ya, bergantung seperti ini. Jadi ini udah aman, tinggal kita melepas mesin yang ini untuk kita cuci ya. Cara melepas mesin yang ini, pertama kita harus buka dulu selang pembuangannya ya teman-teman. Di sini ada sambungan biasa seperti ini. Nah, dicopot aja ya. Lalu ini dia tinggal angkat aja teman-teman, angkat ya, karena dia lengketnya di besi yang ini. Angkat. Nah, kayak gitu. Dia lengketnya di sini. Ya, kita angkat ya. Teman-teman. Nah, ini teman-teman ya, udah kita pisahkan ya. Mesinnya dari sini. Nah, jadi kondisinya nih sekarang gini. Ini yang tinggal. Nah, ini harus kita bersihkan di atas karena kita nggak membuka selang freonnya agar freonnya tidak berkurang atau habis dan tidak perlu kita vakum lagi. Dan ini yang perlu kita cuci di bawah, teman-teman. Bisa turunkan. Oke, kita cucinya mulai dari cuci yang atas dulu nih teman-teman ya. Kita cuci yang ini dulu karena dia sedikit ribet. Nanti baru kita cuci yang ini teman-teman ya. Oke, selanjutnya teman-teman, yang perlu peralatan yang selanjutnya adalah setelah tadi kita menggunakan obeng untuk membukanya ya kan, sekarang kita gunakan peralatan kedua yaitu brus. Nah, brus sama air yang sudah kita taruh deterjen atau rinso ya, boleh rinso cair mau rinso bubuk, yang penting berbuih ya. Jadi bagaimana cara kerja tahap 2 nya teman-teman, silahkan simak terus videonya ya. Kita naik ke atas. Nah teman-teman, cara membersihkan mesin sirkulasi freonnya ini ya, kita gunakan brus. Brus ini kita masukkan air sabun ya, biar fungsinya apa air sabun nih? Untuk menghilangkan lendir-lendir pada ini. Cara membersihkannya teman-teman, tinggal gini. Nah, lengket kan? Nah, gini kan, ya, teman-teman ya.
perhatikan. Cuman karena saya pegang kamera satu lagi, jadi terpaksa saya ajarkan aja cara ininya, bersihkan ya. Ini akan keluar lendirnya saya, ya teman-teman. Ntar akan keluar lendirnya, ya. Ini sama semua. Kita gosok itu sebelah sini, ya, sebelah sini, dan sebelah bawah ini. Ini tinggal kita dicelupkan, digosok. Nah, begini, biar lendirnya semua keluar. Oke teman-teman ya, ini caranya. Oke teman-teman, biar mudah ngebrusnya dan biar lebih bersih, ininya dibuka aja teman-teman ya. Nah, ini dibuka aja. Ini diangkat aja. Nah, cuma dilengketkan gini, ya. Nah, dibuka, baru ditarik ke kanan. Nah, ya, buka ininya, tutupnya. Nah, ini kan udah nampak teman-teman ya. Ini tinggal kita brus aja. Caranya tadi seperti saya ajarkan, naik dari atas ke bawah. Kalau yang ini karena kita sulit mencapainya dari sebelah sana, dari bawah ke atas ya. Gini. Saya praktekkan lagi. Saya taruh ini dulu. Nah, gini. Ini diginikan. Ya, teman-teman. Nah, keluar kan? Nampak kan? Kalau yang ini kita naikkan gini. Teman-teman ya. Nah, gini ya. Sampai ini semua lendir-lendir di sini bersih ya, teman-teman ya. Oke, kita bersihkan dulu teman-teman ya. Teman bisa lihat nih ya. Setelah kita brus tadi, ini lendir ya. Nah, lendirnya keluar ya. Ini lendir semua nih. Nah, ya teman-teman ya, lendir. Ini lendir yang ada pada ini tadi, pada mesin nih, teman-teman ya. Lendirnya banyak ya. Nah, ini menetes. Ini lendirnya. Nah, ya. Oke, jadi teman-teman brus sampai bersih ya teman-teman ya. Kira-kira menurut teman-teman udah bersih, oke. Oke teman-teman, ini ketika teman-teman udah rasakan ini udah bersih ya, berarti sudah biarkan aja begini dulu. Setelah dibilas ya, biarkan airnya menetes dan sedikit mengering ya. Cara mengetahui ini sudah bersih atau belum, teman-teman tinggal raba aja, pegang ya bagian dalam. Ini bagian dalam nih teman-teman juga brus ya dari dalam, karena di sini juga banyak lendirnya ya. Nah, ketika teman-teman pegang tidak licin lagi, berarti mesin sirkulasi freon ini sudah bersih dari lendirnya ya. Nah, cara mengetahui bersihnya adalah dengan cara merabanya aja, nggak licin lagi ya, nggak ada lendir lagi. Oke teman, sekarang kita lanjut membersihkan mesin yang keduanya ya. Teman-teman, kita tinggal membersihkan casingnya ya. Casing ini yang berabu ini ya, yang berabu, sama mesin kipasnya ya. Oke, cara membersihkannya tinggal kita bawa ke kamar mandi aja teman-teman ya, gini. Oke ya, ada kerannya ya, terus ada keran. Cuma yang perlu diperhatikan teman-teman, ini boleh disiram ya semua ya. Usahakan agar motornya ini teman-teman, motor untuk kipasnya ini jangan terkena air ya teman-teman ya. Takutnya nanti mengendap air terus hangus ya. Jadi cara membersihnya gini teman-teman, bentar ya, mana airnya. Karena kita tidak menggunakan mesin siram ya, apa itu namanya, mesin pompa air dosmir ya. Jadi kita langsung aja. Nah, cara membersihkannya teman-teman tinggal ini. Nah, dia akan kita tunggu dulu. Siram ya. Nah, terus ya teman-teman, pakai keran ya. Sampai bersih teman-teman. Sampai bersih. Sampai terus. Usahakan motornya jangan kena teman-teman ya. Ya. Teman-teman, cuci terus sampai abunya hilang. Ini masih ada berabu ini teman-teman. Ya. Gunakan ini sabun teman-teman untuk menggosok ya. Nah, ini teman-teman udah kita cuci ya, udah bersih ya. Tinggal sekarang kita lanjut proses pemasangan kembali. Oke teman-teman ya. Nah, beginilah cara nyuci tadi. Oke. Kita cuci, kita pasang kembali. Oke. Ayo teman-teman, kita pasang kembali. Teman-teman ya, ini udah, karena udah bersih, udah kita pasang lagi ya. Pasang lagi. Jadi
Untuk proses pemasangannya teman-teman sama kayak proses pembongkaran tadi ya teman-teman ya. Ya, jadi nggak perlu saya tutorialkan video lagi, biar mempersingkat video. Cara pemasangannya sama seperti cara kita membongkar di awal tadi. Oke teman-teman. Oke teman-teman, ini berarti mesinnya sudah bersih ya, dan sudah kita pasang kembali seperti semula. Ini udah bersih ya. Nah, udah bersih. Oke, kita periksa bawahnya. Udah bersih ya. Roda-roda ini udah kita bersihkan semua teman-teman. Untuk selanjutnya teman-teman, kita tinggal membersihkan mesin kompresornya ya teman-teman. Untuk videonya bisa teman-teman lihat di video selanjutnya. Tapi sebelum meninggalkan video ini, saya harap buat teman-teman jangan lupa tinggalkan subscribe dan like-nya ya teman-teman. Atau kalau memang video ini kira-kira bermanfaat, silahkan teman-teman share atau bagikan ke buat teman-teman lain, agar kita sama-sama bisa mencuci AC kita sendiri dengan biar lebih menghemat kantong atau biaya ya teman-teman. Sekian video teman-teman, sampai jumpa di video selanjutnya.